saya dari Prodi PKK 2 semester 1, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dosen pengampu Romo Ardianus Dilan CP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas paper yang telah saya buat untuk memenuhi tugas Pentateuk. Ayo simak dan ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Kisah Nuh dan Bahtera. Refleksi tentang kepatuhan, ketangguhan, dan keselamatan di tengah bencana air bah. Baiklah, saya akan membacakan abstrak dari paper saya. Kisah Nuh dan Bahtera mengajarkan kepatuhan kepada perintah ilahi, ketangguhan dalam menghadapi penolakan, dan pentingnya keselamatan dalam menghadapi bencana besar. Bahtera Nuh menjadi simbol perlindungan dan kerjasama. Relevan dengan tantangan modern seperti pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menyoroti nilai-nilai tersebut, mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan lingkungan. Dengan memahami kisah ini, manusia dapat mengembangkan sikap peduli terhadap tantangan lingkungan saat ini. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang pendahuluan. Kisah Nabi Nuh dalam Alkitab menggambarkan murka Tuhan yang mengakibatkan air bah sebagai penghukuman atas kejahatan manusia yang terdapat di dalam Kejadian bab 6 ayat 7. Jadi, Nuh yang dianggap benar di hadapan Tuhan diperintahkan untuk membangun bahtera dan menyelamatkan dirinya serta keluarganya yang terdapat di dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 8 sampai dengan 14. Selama 40 hari, hujan turun memusnahkan semua makhluk hidup di luar bahtera. Kisah ini terdapat di dalam kitab Kejadian bab 7 ayat 12. Kisah ini relevan dengan bencana alam saat ini, mencerminkan konsekuensi dosa manusia. Selain itu dapat dihubungkan dengan isolasi mandiri selama pandemi COVID-19 sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data dikumpulkan melalui pembacaan dan identifikasi informasi yang lebih relevan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Jadi, kita akan membahas kisah Nuh, Bahtera, dan bencana air bah. Nuh keturunan Set dan generasi ke-8 dari Adam. Dikenal sebagai tokoh penting dan dalam kisah air bah. Dunia pada masa itu dipenuhi kejahatan sehingga Tuhan memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dengan air bah. Nuh yang dianggap benar dan taat kepada Tuhan diperintahkan untuk membangun bahtera dan menyelamatkan keluarganya serta satu pasang dari setiap makhluk hidup. Kisah ini terdapat di dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 8 sampai dengan 14. Setelah hujan selama 40 hari, air bah melanda bumi, memusnahkan semua makhluk hidup di luar bahtera. Nuh hidup selama 950 tahun dan setelah bencana, ia menjadi simbol ketaatan dan keselamatan dari Tuhan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas kepatuhan, ketangguhan, dan keselamatan yang terdapat di dalam kisah Nabi Nuh. Yang pertama adalah kepatuhan. Jadi, kita tahu sendiri bahwa kepatuhan itu adalah taat, patuh pada aturan yang diberikan, mematuhi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nabi Nuh seorang yang patuh kepada Tuhan. Bukti kepatuhannya ialah dia selalu berdoa, beribadah, dan bersyukur. Nabi Nuh adalah seorang yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan selalu menaati perintahnya. Ia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia patuh kepada Tuhan dan tidak melakukan kejahatan seperti orang-orang di sekitarnya pada masa itu. Selanjutnya adalah ketaatan. Kita tahu bahwa ketaatan adalah menaati peraturan dan tertib. Sedangkan menurut informan, ketaatan adalah patuh. Apabila di perintah ini itu harus dilakukan ketaatan.
Nuh terhadap perintah Tuhan tercermin dalam usahanya membangun bahtera. Meskipun hal itu mungkin tampak mustahil bagi akal manusia, ketaatan ini mencerminkan hubungan mendalam antara Nuh dan Tuhan, serta keinginannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah keselamatan. Berdasarkan definisi, keselamatan berarti suatu keadaan di mana seseorang terbebas dari peristiwa celaka atau nyaris celaka. Bahtera yang dibangun oleh Nuh merupakan simbol keselamatan dari hukuman Tuhan melalui air bah. Bahtera ini melambangkan perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mendengarkan dan percaya kepadanya. Keselamatan ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga melambangkan keselamatan serta rohani dan menunjukkan kebenaran serta kasih setia Tuhan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kita. Jadi, kisah Nabi Nuh dalam Alkitab menggambarkan bagaimana Tuhan murka kepada manusia akibat dosa dan kejahatan yang meluas pada masa itu. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah sebagai bentuk penghukuman. Namun, kasih karunia Tuhan memungkinkan Nuh dan keluarganya dianggap benar untuk selamat melalui bahtera yang diperintahkan untuk dibuat. Kisah Nuh relevan dengan kondisi dunia saat ini, terutama terkait bencana alam yang sering terjadi akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan seperti polusi udara, penggundulan hutan, dan pemanasan global disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Mirip dengan kejahatan di zaman Nuh yang mengundang murka Tuhan pada saat itu. Kisah Nuh juga memiliki relevansi dengan isolasi selama pandemi COVID-19. Seperti Nuh yang menjalani isolasi di dalam bahtera selama 150 hari untuk keselamatan. Manusia di masa kini diajarkan untuk taat pada protokol kesehatan dan melakukan isolasi mandiri demi keselamatan bersama. Kisah Nuh mengajarkan pentingnya kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan, kesabarannya dalam menghadapi cobaan, menjadi teladan untuk kita semua dan hidup benar, menjaga hubungan dengan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Meskipun Tuhan murka, Ia tetap menunjukkan kasih setia dengan memberikan keselamatan kepada orang yang percaya dan taat kepadanya. Jadi teman-teman, itu video atau presentasi yang telah saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dalam menguasai materi.